Malam itu, suami polwan cantik ini sibuk menjaga demo di gedung DPR. Ia sendirian di rumah, kesepian, hingga akhirnya tak kuasa menolak godaan dari tetangga sebelah. Rahasia gelap yang terjadi malam itu mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Hening menyelimuti kompleks perumahan polisi malam itu. Lampu jalan berderet redup, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Udara lembab seakan menambah rasa sepi di hati Sinta. Ia duduk di ruang tamu sendirian, masih mengenakan daster tipis berwarna biru muda setelah mandi. Rambut hitamnya yang panjang digerai sembarangan, sebagian jatuh menutupi wajahnya yang pucat karena lelah. Di hadapannya, televisi menayangkan berita demonstrasi besar di gedung DPR. Ribuan massa memenuhi jalanan, aparat polisi berbaris berjaga, gas air mata dilepaskan. Sinta menarik napas panjang. Suaminya, Dwi, sudah 3 malam berturut-turut pulang larut hanya sebentar, sekadar mandi, lalu kembali ke pos pengamanan. Bahkan malam ini, ia tidak pulang sama sekali. Tugas negara lebih penting, begitu katanya singkat lewat telepon siang tadi. Sinta sebenarnya paham, begitulah risiko menjadi istri seorang polisi. Namun, pemahaman tidak menghapus rasa sepi. Rumah yang biasanya ramai dengan canda tawa, kini sunyi seperti rumah kosong. Hanya bunyi kipas angin yang berputar malas dan suara reporter TV yang terdengar. Ia meraih ponsel di meja, mencoba menghubungi suaminya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Begitu suara operator menjawab. Chat WhatsApp yang ia kirimkan sejak sore pun hanya centang 1. Rasanya seperti berbicara pada dinding. Sinta menyandarkan tubuh ke sofa, matanya menerawang. Ia memeluk bantal, berusaha menenangkan diri, tapi kesepian justru makin menghantam. Seandainya ada teman bicara, mungkin aku nggak akan merasa sesunyi ini, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, suara gesekan pagar terdengar dari luar. Jantung Sinta berdegup kencang. Malam itu seharusnya semua orang di kompleks sudah beristirahat. Dengan langkah hati-hati, ia melongok ke arah jendela. Siluet seorang pria tampak berdiri di depan rumah. Sinta nyaris berteriak sebelum ia mengenali wajah itu. Bagas, tetangganya. Lelaki berusia 35 tahun, bertubuh tegap, dengan kumis tipis dan sorot mata tajam. Ia duda, tinggal sendirian di rumah sebelah sejak 2 tahun lalu. Bu Sinta, maaf, ganggu sebentar. Suara Bagas terdengar pelan tapi jelas. Ia berdiri sambil menggaruk kepala, seolah sungkan. Listrik rumah saya tiba-tiba mati, boleh numpang colokan sebentar? Laptop saya lagi dipakai buat kerja. Sinta menghela napas lega. Oh, Mas Bagas ya? Iya, silakan masuk. Ia membuka pintu pagar, dan malam yang tadinya sunyi kini berubah. Ada orang lain di dalam rumahnya, ada aura asing yang perlahan merayapi kesepiannya. Bagas melangkah masuk dengan senyum ramah. Namun entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat dada Sinta bergetar pelan. Bagas duduk santai di sofa ruang tamu, sementara Sinta menyiapkan segelas teh hangat di dapur. Ia berusaha bersikap biasa saja, meski hatinya sedikit berdebar. Kehadiran tetangga pria di rumahnya malam-malam begini bukan hal yang wajar. Ini tehnya mas, masih hangat, ucap Sinta, meletakkan gelas di meja. Wah, terima kasih banyak Bu Sinta. Gak enak ganggu malam-malam begini, kata Bagas sambil tersenyum. Senyum itu lebar, tapi di mata Bagas ada sesuatu yang lain, seperti tatapan seorang pria yang sedang menilai dengan penuh rasa ingin tahu. Obrolan awalnya ringan. Bagas bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis freelance yang sering lembur sampai larut. Sinta sesekali menimpali, mencoba menjaga suasana tetap normal. Namun, semakin lama, arah percakapan mulai bergeser. Bagas mencondongkan tubuh ke depan, menatap Sinta lebih dalam. Bu Sinta, suaminya lagi tugas ya? Sampai jam segini kok belum pulang? Tanyanya dengan nada penasaran. Sinta mengangguk pelan. Iya mas, lagi sibuk jaga demo di DPR. Dari kemarin-kemarin juga pulangnya larut, kadang malah nggak pulang sama sekali. Wah, berat ya jadi istri polisi, pasti sering ditinggal ya? Suara Bagas terdengar lembut, seolah penuh simpati. Sinta tersenyum tipis, mencoba mengabaikan nada itu.
Ya begitulah mas, sudah resiko, harus kuat. Bagas menatapnya lekat-lekat.